notice di WA ya, di WA group. Yang lainnya nih ada 2 kayaknya yang mungkin terkendala ya masuk Zoom ya. Yang 2 ini saya nggak tahu siapa. Tadi soalnya sudah pas awal tadi sudah sempat lengkap ya 30 ya. Nanti notice juga di WA juga ya. Ya, siang hari ini kita bahas chapter 2 ya di bukunya Titman mengenai perusahaan dan pasar keuangan. Apa saja yang akan kita pelajari di chapter ini ya? Yang pertama, nanti kita akan bahas nih struktur dasar dari pasar keuangan seperti apa, kemudian jenis-jenis lembaga keuangan terutama yang di Indonesia itu apa saja ya. Lalu pasar sekuritas atau bursa, kalau kalian kenalnya kan bursa saham gitu ya. Sebenarnya pasar sekuritas itu apa saja gitu ya yang nanti kita kenal terutama di Indonesia. Dan sekilas nanti tentang perkembangan pasar modal di Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya sama seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya tadi ya. Yang pertama mengenai struktur dasar pasar keuangan ya. Siapa saja sih pelaku ya, para pelaku di pasar keuangan ini ya. Untuk di pasar keuangan itu ada 3 kelompok pemain utama ya. Yaitu yang pertama adalah borrowers atau peminjam atau yang membutuhkan dana ya. Jadi yang pertama ini yang membutuhkan dana, yang nyari uang ya, yang mencari dana. Ini bisa individu maupun perusahaan ya, bisa individu maupun perusahaan. Kemudian yang kedua ya, yang kedua ini adalah pemilik dana ya, savers ini adalah pemilik dana. Ini sebagian besar individu ya, individu yang punya dana berlebih gitu ya. Kemudian dia ingin meningkatkan dananya gitu ya, atau mencari ini biar uangku bertambah ya. Ini kira-kira mau kuinvestasikan kemana ya. Kemudian yang ketiga adalah perantaranya. Maaf terputus, saya langsung saja ya lanjutkan lagi. Ya. Jadi 3 kelompok pemain utama di pasar keuangan. Yang pertama tadi adalah borrowers ya, atau yang mencari dana. Kemudian yang kedua itu adalah savers ya, atau pemilik dana yang nanti menginvestasikan atau nanti kita sebut investor ya. Kemudian yang ketiga adalah perantaranya ya. Yang perantaranya ini biasanya lembaga keuangan ya, financial institution ya. Contoh dari lembaga keuangan yang paling umum itu contohnya adalah bank komersial ya. Bank-bank umum kayak Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA itu adalah contoh sederhana, contoh gampangnya ya dari financial institution. Ini alurnya ya. Nah, alurnya dari savers ya, bisa gini, saversnya dari pemilik dananya ya, dia punya dana berlebih, atau kalau yang sederhana dari itu dah kalian mau nabung gitu ya, kalian mau nabung ke bank ya, itu salah satu nih ya contoh dari savers atau investor. Kemudian menanamkan dananya di financial institution ya, melalui bank, melalui lembaga keuangan ya. Ditanamkan modalnya di sini, kemudian modal yang atau dana yang tadi ditanamkan itu akan dimanfaatkan bagi para pencari dana ya, bagi para borrowers. Nanti borrowersnya ya ketika jatuh tempo atau ini perasaan tadi lancar, kenapa jadi sekarang putus-putus ya? Sekali putus nanti kita pindah ke Jimit ya. Oke, tadi alurnya dari savers atau investor ini menanamkan modalnya di lembaga keuangan ya, di lembaga keuangan. Kemudian dana yang tersedia di lembaga keuangan ini akan dimanfaatkan para pencari dana atau borrowers. Ya. Ini alur sederhana dari pasar keuangan ya. Nah, di pasar keuangan ini yang terjadi nanti ya, transaksi yang terjadi di financial marketnya ini. Kemudian lembaga keuangan atau tadi finansial. Saya izin stop video dulu aja ya. Iya, Bu. Baik.
Berikutnya ya kita akan membahas mengenai lembaga keuangannya ya, atau tadi financial intermediary atau financial institutionnya. Kalau yang di buku itu bentuk lembaga keuangan yang disebutkan yang di bukunya Titman ya, ada bank komersial, kemudian perusahaan keuangan, kemudian perusahaan asuransi, bank investasi, dan perusahaan investasi. Ya. Financial intermediaries atau penyalur ya, atau lembaga keuangan itu apa sih? Ini tugasnya nanti yang mempertemukan ya, membantu mempertemukan antara si pemilik dana dengan yang mencari dana. Nah, tugasnya itu yang mempertemukan borrowers dan savers-nya. Nah, kalau di Indonesia itu lembaga keuangan dibagi menjadi dua ya, lembaga keuangan yang berupa bank dan lembaga keuangan non-bank. Ya. Untuk yang lembaga keuangan yang berupa bank itu terdiri dari yang disebut bank umum, ini kayak tadi yang Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA itu adalah bank umum. Kemudian yang kedua bank perkreditan rakyat, ini biasanya di kota-kota di kabupaten banyak ya. Ini namanya bank perkreditan rakyat, berarti dia bergerak khusus ini ya, biasanya nih ya simpan pinjam ya. Kemudian yang ketiga nih bank syariah. Kalau bank syariah itu kayak bank muamalat itu syariah ya. Kemudian apa yang sekarang nih yang baru disahkan baru-baru ini ya, Bank Syariah Indonesia ya. Itu gabungan antara Bank BSM ya, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah ya. Itu sekarang jadi Bank Syariah Indonesia. Kemudian untuk lembaga keuangan yang non-bank, yang pertama ada perusahaan asuransi, banyak ya kalau yang asuransi ya di Indonesia ada Prudensial itu yang merupakan perusahaan asuransi yang multinasional ya. Kemudian yang lembaga pembiayaan ini kayak Adira Finance ya. Lembaga pembiayaan itu berarti biasanya yang ngasih pinjaman gitu ya, simpan pinjam. Kemudian yang ketiga lembaga keuangan jasa khusus. Ini contohnya Pegadaian. Kemudian yang keempat lembaga keuangan mikro. Ini yang tarafnya atau apa ya size-nya itu relatif kecil. Ini biasanya yang kayak itu kredit usaha rakyat yang KUR. Itu contoh dari lembaga keuangan mikro. Kemudian yang di tingkat kecamatan juga ada ya kayaknya ya, lembaga perkreditan kecamatan itu kayaknya juga ada. Yang levelnya itu biasanya di tingkat desa, ya, lumbung desa itu contoh juga dari lembaga keuangan mikro ya. Levelnya desa, kecamatan itu lembaga-lembaga keuangan yang mikro ya, biasanya di kedudukannya di situ. Kemudian industri keuangan syariah, ini ada pembiayaan syariah, semuanya yang ada syariahnya gitu. Yang berkembang di Indonesia itu yang ini sekarang berkembang banget ya di Indonesia ya. Jadi masyarakat Indonesia itu ya, terutama yang masyarakat muslimnya itu mungkin biar ada kayak kepastian gitu ya dan kenyamanan ya, kadang memilih yang ini ya, yang apa berbasis syariah seperti itu. Tingkat pertumbuhannya di Indonesia untuk industri keuangan syariah ini sangat tinggi ya. Kemudian apa sih bedanya ya pasar uang dengan pasar modal ya? Kalau pasar uang itu tempat jual beli tadi ya, financial market ya, tempat jual beli ya, yang memperjualbelikan untuk instrumen-instrumen ya yang relatif jangka pendek ya atau kurang dari 1 tahun. Jadi instrumen yang diperjualbelikan di pasar uang ini contohnya nih kalau di Amerika ya, yang di buku disebut treasury bills ya. Treasury bills ini jangka waktunya rata-rata itu berapa ya? 1 bulan. 1 bulan itu ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu yang contoh dari treasury bills ya. Jadi jatuh temponya itu yang minimal 1 bulan, ada yang paling lama itu kurang dari 1 tahun ya. Kalau yang jangka waktunya kurang dari 1 bulan ya, jangka waktu jatuh temponya itu 1 bulan, ini biasanya kadang perusahaan itu mengelompokkannya itu ya, kalau yang membeli ya, yang membeli si investor yang membeli treasury bills itu kalau di laporan keuangan itu akan dimasukkan di
akun kas dan setara kas ya. Jadi seliquid itu ya untuk yang treasury bills yang jangka waktunya 1 bulan. Kemudian commercial papers ini jangka waktunya rata-rata itu sekitar 9 bulan ya. Jadi relatif kalau yang diperdagangkan di pasar uang ini jatuh temponya untuk sekuritasnya itu kurang dari 1 tahun. Kemudian pasar modal. Nah, pasar modal kalau ini untuk instrumen atau sekuritas yang diperdagangkan ya di pasar modal itu adalah untuk utang-utang jangka panjang dan ekuitas ya. Kalau utang jangka panjang ini contohnya kayak obligasi ya. Ini baik obligasi pemerintah, obligasi perusahaan-perusahaan ya. Dan ekuitas. Ekuitas di sini bisa saham biasa, bisa juga saham preferen ya. Nah, kita ke tadi ya lembaga keuangan yang tadi. Yang pertama bank komersil ya, bank komersial. Ini yang kalian kenal ya. Ini ada istilah nih bahwa bank komersial ini adalah pasar keuangan semua orang. Ada nggak di sini yang tidak punya rekening tabungan di bank? Punya semua ya? Ya, Bu. Ya, punya. Punya, Bu. Ya, pasti punya kan ya. Makanya disebut pasar keuangan semua orang ya. Kayaknya orang tua kalian juga kayaknya sudah juga sekarang juga punya semua ya. Nggak akan kayaknya udah nggak ada tuh yang nyimpen uang di apa? Mungkin ada gitu ya di celengan, tapi pasti dia punya tabungan di bank gitu ya. Nah, bank komersial ini dia tugasnya apa? Ini menghimpun dana ya, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan ya. Dari masyarakat ini, para individunya ini ya, para masyarakatnya, kemudian dia akan menempatkan dana yang dari masyarakat tadi untuk selanjutnya dipinjamkan ya, dipinjamkan kepada pihak lain. Ya, jadi dana yang kalian punyai gitu ya di bank ya, itu diputer lagi sama bank, dipinjamkan tuh ke para debitur ya. Dan kalau kita nabung gitu ya, biasanya dapat imbal balik dari dapat imbal balik yang berupa bunga tadi ya. Walaupun kalau bank komersial sekarang bisa sih, kalau kalian misalkan saya nggak pingin dong ada bunga gitu ya, nah, kalian bisa tuh mengajukan meng-apply, ini saya nggak mau bunga untuk tabungan saya yang ini, itu bisa ya. Ini kegiatan utamanya bank komersial yang seperti ini. Tapi sekarang relatif produk dari bank komersial tuh relatif banyak ya. Dia juga jual beli falas, dia juga melakukan investasi dan sebagainya ya. Nah, penghasilannya bank ini dari mana sih gitu ya? Dia kan dapat uang, kemudian katanya uangnya dipinjamkan lagi ke pihak lain. Terus bank komersialnya dapat apa? Nah, berarti dia dapat selisih dari bunga pinjaman. Nanti si debitur yang meminjam uang yang tadi dikelola oleh bank ya, debitur kan pasti akan bayar bunga juga. Nah, si bank ini dia akan dapat selisih penghasilannya itu dari selisih bunga dari debitur dan bunga yang diberikan kepada para penabung. Nah, itulah penghasilan dari bank komersial ya. Saya di sini nggak bicarain kalau itu ya riba dan sebagainya. Ini konsep ini adalah ilmu gitu aja ya. Nah, untuk ini contoh-contoh yang di Amerika ya untuk perantara keuangan yang non bank. Kalau tadi bank komersial, kemudian ada yang sifatnya non bank. Nah, ini beberapa contoh yang di buku ya. Buku itu acuannya itu contoh-contohnya yang di Amerika ya. Yang pertama untuk perusahaan jasa keuangan. Jasa keuangan ini apa sih? Dia hampir mirip sama seperti bank komersil gitu ya, tapi nanti biasanya lebih bergerak di investasi ya. Ini contoh yang di Amerika ini ada GE ini General Electric ya. Jadi salah satu divisinya General Electric ini ada GE Capital Division. Nanti bisa dibuka ya, kalian bisa googling isinya atau produknya atau usahanya dari GE Capital Division itu apa saja ya. Kalian nanti bisa googling. Kemudian perusahaan asuransi. Ini kalau yang di Amerika tuh biasanya ya selain Prudential itu ada apa? AIG ya, AIG. Nah, itu perusahaan asuransi yang besar juga di Amerika. Nah, kalau perusahaan asuransi dia akan dapat kalian kalau itu dari premi ya, dari premi asuransi.
Kemudian bank investasi. Ini bank investasi yang besar yang di Amerika ini contohnya Goldman Sachs ya. Atau kalau yang bangkrut nih, yang bangkrut yang dulu besar gitu ya, tapi bangkrut waktu krisis keuangan di tahun 2008 tuh, kalau kalian pernah dengar ada Lehman Brothers ya. Itu salah satu contoh juga dari bank investasi ya. Ya, JP Morgan. JP Morgan itu salah satu bank komersial juga ya, tapi dia juga bergerak di investasi ya. Kemudian perusahaan investasi. Nah, perusahaan investasi ini yang memperdagangkan ya, atau yang mengelola ya, memperdagangkan mutual funds. Mutual fund ini reksadana ya, yang tadi disebut sama Nuris ya. Ini kalau istilahnya di barat itu disebutnya mutual funds ya. Kemudian hedge fund ya. Kalau hedge funds itu dana yang merupakan dia sebenarnya turunan dari saham dan turunan dari obligasi ya, untuk underlying asetnya ya. Kemudian jenis perusahaan investasi lagi yang bergerak di private equity firms ya. Private equity firms ini apa sih? Ini nanti kita bahas di slide-slide berikutnya ya. Yang pertama tadi yang perusahaan jasa keuangan ya. Ini perusahaan tadi yang bergerak di bidang usaha peminjaman atau pendanaan, tapi bentuknya bukan bank komersial. Tadi contohnya adalah General Electric Capital Division ya, salah satu divisinya dari General Electric ya. Ini bergerak untuk usahanya itu menyediakan pinjaman komersil, kemudian program keuangan, asuransi juga, leasing juga, dan jasa-jasa keuangan lainnya. Ini yang di Indonesia kayaknya ada. Nanti coba kalian cari ya, GE Capital Indonesia ya, itu ada. Yang berikutnya perusahaan asuransi. Ya, ini yang kegiatannya menjual polis asuransi ya kepada individu maupun kepada perusahaan-perusahaan untuk melindungi investasi mereka ya, investasi kesehatan, investasi pendidikan dan sebagainya ya. Ini kegiatan utamanya ya, jadi dia menghimpun premi asuransi ya, begitu setorannya itu dalam bentuk premi asuransi, kemudian preminya itu akan ditahan sebagai dana cadangan ya, sehingga hingga terjadinya kerugian. Nanti misalkan ada kalau misalkan asuransi kesehatan, ya, kita kan selalu bayar tuh ya, kalau kita beli asuransi kesehatan, kita selalu bayar tuh tiap bulan ya berapa. Nah, tapi ketika kita nggak sakit, kan kita nggak dapat apa-apa juga ya. Nah, tapi ketika kita sakit atau ketika ke rumah sakit, kita bisa menggunakan asuransi itu ya. Jadi kita akan kayak mengeksersis asuransi itu ya. Tapi kalau kita tidak terjadi sesuatu sama kita, ya sudah, itu dananya berarti apa? Nah, kalau hanya asuransi kesehatan biasa itu biasanya ya udah dananya hangus gitu ya. Nah, sekarang itu kadang kalau yang perusahaan asuransi untuk menarik nasabah itu dia kayak itu ya, yang campuran gitu ya, campuran asuransi sekaligus tabungan gitu ya. Walaupun nanti tabungannya mungkin bukan 100%, tapi mungkin sebagian bisa diambil sebagai tabungan ketika kita nggak mengklaim asuransi ya. Ini kalau kalau di film-film itu ya kadang kan ada moral hazard dari asuransi gitu ya. Jadi kadang pura-pura meninggal gitu ya, pura-pura meninggal gitu, keluarganya meninggal biar dapat klaim asuransi ya. Itu salah satu moral hazard mungkin dari industri asuransi ya. Lembaga keuangan berikutnya ini yang bentuknya bank investasi ya. Jadi kalau yang bank komersil itu kan usaha umumnya itu kan menghimpun dana dalam bentuk tabungan, kemudian menyalurkan kepada nasabah lain ya, yang mau berhutang gitu ya. Nah, kalau bank investasi ini kalau tabungannya itu memang khusus, kalau beda ya, kalau tabungan itu kan sewaktu-waktu bisa diambil ya. Jadi kalian nabung, nah sekarang nabung, besok mau diambil boleh gitu ya. Tapi kalau bank investasi nggak seperti itu ya. Jadi misalkan ada jangka waktu gitu ya, ada jangka waktu ataupun mungkin ada ketentuan lebih khusus ya terkait investasi. Nah,
Untuk yang perantara keuangan khusus yang berupa bank investasi ini biasanya dia khusus ya untuk membantu perusahaan maupun pemerintah ya dalam menyediakan dana ya untuk misalkan apa ini perusahaan-perusahaan gitu ya ketika mau merger, nah, perlu dana besar kan ya. Nah biasanya dia akan mencari pendanaan dari bank investasi atau dari BUMN gitu. Dia mau bikin peleburan BUMN. Nah itu juga mungkin memerlukan dana yang nanti bisa melalui bank investasi. Ya. Nah terkait investasinya nanti kalau si investor ini dia akan berinvestasi di lembaga keuangan itu dalam bentuk apa ya? Ini bisa dalam bentuk reksadana, bisa dalam bentuk ETF ya, bisa dalam bentuk derivatif. Ya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama reksadana. Ya. Ini tadi yang mutual funds ya, kalau di Indonesia ini dikenal dengan reksadana ya. Ini pengelolanya itu ada disebut manajer investasi ya. Banyak tuh perusahaan-perusahaan untuk manajer investasi ya. Jadi kalau kalian mau berinvestasi di reksadana itu bisa sih buka situsnya BI gitu ya. Nanti akan lari tuh ke manajer investasi itu siapa saja gitu ya, apa saja perusahaannya yang kita bisa melakukan investasi di reksadana ya. Nah, di reksadana di Indonesia, ini tadi sebagian disebutkan ya sama Mas Nuris ya. Ada yang bentuknya reksadana pasar uang, ada yang bentuknya reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham, dan reksadana campuran. Kalau reksadana pasar uang ya, ini untuk instrumen-instrumen ya, untuk instrumen-instrumen yang relatif jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun ya. Jadi yang jangka pendek ya, jangka pendek. Jadi untuk investasi jangka pendek. Nanti kalau sebagai investor kalian akan biasanya itu akan mencatat sebagai kayak trading gitu ya, trading sekuritas ya. Kemudian untuk reksadana pendapatan tetap. Nah, yang pendapatan tetap ini biasanya untuk yang instrumen tapi sebagian besar itu yang berupa obligasi. Ya, kalau obligasi kan kita akan memperoleh bunga dan bunga itu relatif tetap ya. Jadi berapa nilai nominalnya dari obligasi dikalikan dengan bunga yang tercantum di sertifikat obligasinya itu kan tetap. Kemudian reksadana saham. Ini berarti kita berinvestasi di reksadana yang nanti oleh manajer investasi itu akan dana kita yang diinvestasikan ya, kita menginvestasikan melalui manajer investasi. Nanti manajer investasi itu akan menginvestasikan dana kita itu dalam bentuk saham ya. Jadi pembeliannya dalam bentuk saham. Kemudian reksadana campuran. Nah, kalau reksadana campuran berarti instrumennya itu berupa instrumen saham dan juga obligasi. Ya. Nah, berikutnya yang disebut ETF ya. Kalau ETF ini mirip dengan reksadana ya, mirip dengan reksadana. Cuma nih kalau reksadana itu kan melalui manajer investasi ya kalau kita mau berinvestasi. Nah, kalau ETF ini kita melalui dealer atau broker ya. Kalau dealer itu yang di pasar perdana ya, yang di IPO, kalau yang di pasar sekunder itu melalui broker ya. Nah, itu bedanya ya, salah satu bedanya antara reksadana dengan ETF ya. Kemudian kalau reksadana itu biasanya kita hanya bisa melihatnya itu ya, melihat pergerakannya itu ya, biasanya kan harian tuh posisinya ya. Investasi kita ini hari ini berapa, hari ini berapa. Nah, kalau yang ETF ini karena melalui kayak bursa saham gitu ya. Jadi kita bisa melihat secara real time tuh pergerakan dari investasi kita. Nah, kemudian sebagian besar ETF ya, itu untuk yang saham yang di itu ya, kita akan melihatnya itu melihat dari kalau yang reksadana gitu melihat dari harga saham ya, harga saham individunya. Kalau yang ETF itu akan melihat harganya itu berdasarkan indeks harga ya. Kalau indeks harga ini kalau yang di Amerika ini contohnya yang S&P 500. S&P 500 ini adalah indeks saham ya, indeks harga saham untuk harga saham 500 perusahaan yang paling besar ya di Amerika ya.
Kalau di Indonesia itu ada LQ45 ya, itu 45 perusahaan yang paling liquid ya. Kemudian ada apa? Indeks saham macam-macam ya, ada 37 kalau nggak salah, nanti bisa dicek di situsnya BEI ya. Jadi kalau yang terkenal biasanya yang itu ya, yang LQ45 sama yang Kompas ya, yang sama apa kerjasama sama Kompas itu. Nah itu jadi pergerakan harganya kita melihatnya dari indeks harga ya, itu kalau ETF. Kalau yang reksadana kita melihat dari harga sahamnya. Kalau persamaannya sih biasanya ya, kalau yang reksadana dan ETF ini ya, ini relatif itu ya, risikonya itu relatif rendah ya. Tadi reksadana macam-macam ya tadi ya. Untuk yang risiko yang relatif rendah itu biasanya kalau reksadana itu yang reksadana pasar uang, kemudian reksadana pendapatan tetap. Nah, itu yang relatif risikonya itu kecil ya dibandingkan yang reksadana saham ya. Kemudian ada ETF ya. ETF yang bentuk ini ETF yang kalau di Indonesia ya, itu adalah reksadana ya yang berbentuk kontrak investasi kolektif ya. Jadi investasi kolektif ya, dan ya yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Jadi tadi perbedaannya, kalau yang reksadana kita melalui manajer investasi, kalau kita investasi di ETF ini kita melalui dealer atau broker ya. Keunggulan investasi di ETF ya, yang pertama mudah dan fleksibel. Jadi kayak kita beli saham gitu ya. Jadi kita beli saham sih kalau yang ETF itu ya. Tapi teknisnya itunya sih kayak reksadana. Jadi dana kita itu kayak dikumpulkan gitu ya. Dana kita kayak dikumpulkan, kemudian dengan dana-dana orang lain itu bisa membeli misalkan saham PTA seperti itu ya. Nah, ini mudah dan fleksibel, kemudian relatif rendah biaya dan risikonya, kemudian cakupannya relatif luas dan juga transparan. Nah, transparan di sini kenapa? Karena kita bisa langsung melihat pergerakan harganya ya. Di BEI itu kan pasti harga indeks harga saham yang real time ya. Jadi per jam sekarang itu kalian bisa lihat ya, IHSG LQ45 itu harganya berapa ya. Apakah naik, apakah turun gitu ya. Nah, ini yang dimaksud transparan di sini. Ya. Kemudian, nah, hedge fund atau derivatif ya. Kalau derivatif ya, derivatif ini salah satu bentuk itu ya, mau berinvestasi kemana. Ini investasi dalam bentuk derivatif ya. Kalau derivatif itu sebenarnya turunan dari sekuritas utama. Sekuritas utama itu apa? Sekuritas utama itu adalah saham dan obligasi. Nah, derivatif ini berarti turunan dari saham dan obligasi ya. Contoh dari turunan saham ya. Misalkan yang disebut right ya, ada right, ada warrant ya, ada opsi ya. Nah, itu contoh dari derivatif. Nah, derivatif ini apa sih? Dia mirip kalau itunya ya, teknis investasinya itu mirip dengan reksadana ya. Tapi ini terkait regulasi itu relatif lebih sedikit dan lebih berisiko ya. Nah, karena lebih beresiko, ini biasanya imbal baliknya relatif lebih tinggi daripada reksadana. Ya. Jadi kan high risk, high return ya, di mana resiko tinggi pasti akan menghasilkan return atau imbal balik yang relatif tinggi. Jadi sasarannya dari hedge fund ini ya, kalau investasi dari hedge fund ini adalah para investor yang memiliki dana banyak. Nah, di sini kalau di buku disebutkan yang memiliki dana lebih dari 1 juta dolar Amerika ya. Nah, ini sasaran dari investor-investor untuk derivatif ya. Nah, derivatif ini mekanismenya gini, misalkan beli waran gitu ya. Waran itu adalah turunan saham ya. Misalkan kalau kita beli di sini sedang azan, saya izin break dulu sebentar ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu.
Oke, ya. Saya lanjutkan ya. Ya, jadi kalau hedge fund ya atau derivatif ini adalah turunan saham. Tadi ada yang berbentuk right, ada yang berbentuk warrant, ada yang berbentuk opsi gitu ya. Kalau right ini biasanya diberikan kepada pemegang saham lama ya. Jadi pemegang saham yang lama itu biasanya kalau misalkan perusahaan dia mau mengeluarkan saham baru, itu akan dikasih tawaran lebih dahulu ya. Ini mau beli mau beli right-nya atau enggak gitu ya. Right-nya ini bisa digunakan untuk membeli lebih dahulu nanti kalau si perusahaan akan mengeluarkan saham baru. Nah, itu yang disebut right ya. Kemudian kalau warrant ini warrant itu biasanya kalau disebut pemanis gitu ya. Jadi kita membeli saham preferen gitu, nanti akan bisa sekaligus bisa memperoleh warrant, di mana warrant ini bisa nanti dipergunakan untuk membeli saham di bawah harga pasar ya. Nah, itu yang disebut warrant ya. Jadi warrant itu kayak itu ya, biasanya bundling dengan sekuritas lain ya. Kemudian option. Kalau option biasanya ini diberikan kepada bisa karyawan, bisa itu ya, mungkin direksi dan sebagainya gitu ya. Itu kalau yang option ya. Nah, sasaran dari para derivatif ini adalah yang memiliki dana banyak tadi ya. Tadi misalkan investor lama yang ini nih yang kayaknya itu yang pemilik saham yang paling besar. Nah, itu biasanya nanti yang ditawari kalau misalkan ada right gitu ya. Kemudian yang mau beli saham preferen yang dalam jumlah banyak gitu ya, dalam jumlah gede. Nah, ini tawarin juga Kak tadi terkait warrant gitu. Itu sasaran dari investasi yang berupa derivatif ini. Ya. Nah, jadi ini efek derivatif itu adalah efek turunan ya dari efek utama. Nah, efek utama ini adalah sekuritas utang tadi ya, misalkan obligasi dan juga sekuritas saham. Ini kalau ini pengertiannya ini pengertian yang ada di websitenya BI ini ya. Jadi kalau derivatif itu adalah kontraknya. Nah, kalau yang tadi yang kayak right, warrant, option itu adalah efeknya ya. Jadi efek derivatif ya. Efek sekuritas ya, sekuritas derivatifnya ya. Yang nanti sebenarnya kalau yang right, option maupun warrant tadi itu ketika kita membeli ya kita tidak bisa langsung, kita tidak seperti membeli saham atau membeli obligasi ya. Tapi nanti baik opsi, warrant maupun right-nya itu bisa suatu saat nanti di-exercise gitu ya. Di-exercise atau dicairkan menjadi saham. Ya, jadi misalkan dalam saat tertentu nih, misalkan tadi beli warannya tahun ini, nanti warannya itu baru boleh di-exercise misalkan 2 tahun lagi, ya. Jadi nilainya nanti ya, nilainya di masa mendatang ya, nilainya itu dipengaruhi. Nah, kita akan sebenarnya derivatif atau hedge fund ini sebenarnya apa sih? Hedge itu kan kayak memagari ya. Kita akan membeli waran ya, di mana waran itu bisa untuk digunakan beli saham 2 tahun lagi, tapi dengan harga di bawah harga pasar saat nanti 2 tahun lagi. Jadi harganya beda dengan harga pasar gitu ya. Nah, nanti terserah nih dengan harga tertentu ya, bisa di atas bisa di bawah ya, dengan harga tertentu. Misalkan kalau dia beli waran, nanti dia bisa membeli misalkan 1 lembar saham seharga 10.000 ya misalkan nih. Nanti 2 tahun lagi misalkan harga pasar sahamnya itu 15.000. Nah, si investor ini bisa mencairkan warannya dengan untuk membeli saham biasa dengan harga per lembarnya 10.000, bukan harga 15.000 sesuai harga pasaran. Ya, makanya disebut hedge funds ya. Jadi kita kayak beli nanti di masa depan tapi dengan harga sekarang ya, yang disepakati sekarang ya. Jadi kalau harga pasarnya itu cenderung lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan di waran, itu biasanya nanti investor pasti akan mengexercise ya, atau akan mengambil waran itu untuk dicairkan menjadi saham. Ya. Tapi kalau ternyata 2 tahun lagi nanti harga pasarannya cenderung lebih rendah, nah itu biasanya tidak akan di-exercise, dan mending beli langsung di pasar daripada dia mencairkan waran. Ya. Nah itu kayak
teknisnya ya nanti untuk pencairan dari derivatif itu untuk menjadi dari derivatif menjadi efek saham. Nah, derivatif itu juga nih ya, ada yang di BEI itu ada yang diperjualbelikan nih ya. Jadi ya diperjualbelikan juga di bursa efek ya di derivatif. Nanti kalian bisa klik tuh BEI kemudian coba lihat produknya yang berupa derivatif. Apa saja derivatif yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia. Nah, ini contoh yang diperdagangkan di BEI ya. Nah, ada IDX ya. IDX itu adalah simbol atau itu ya apa trade name, simbol apa trade name yang bursa efek Indonesia ya, itu IDX ya. LQ45 ya. LQ45 itu adalah indeks harga saham untuk 45 perusahaan yang paling liquid ya. Namanya disebut LQ45 ya. IDX LQ45 futures ya. Nah, biasanya untuk yang sekuritas derivatif ya, itu di belakangnya itu ditandai ya dengan kata futures ya. Jadi akan bisa dicairkan di masa depan menjadi saham. Nah, kemudian contoh yang kedua ini ada Indonesia Government Bond Futures ya. Jadi nanti ya derivatifnya ini bisa dicairkan menjadi obligasi pemerintah, obligasi Republik Indonesia ya, kan bisa di exercise menjadi ORI nanti di masa datang ya. Masa datangnya itu berapa lama itu nanti disepakati di sininya ya di kontrak derivatifnya ya, apakah 2 tahun lagi, apakah 3 tahun lagi gitu. Nah, perantara keuangan lainnya ini ada yang disebut PEF ya, Private Equity Firms. Private Equity Firms ini sebenarnya itu ya sebenarnya kayak perusahaan ngasih pinjaman gitu aja sih ya, perusahaan ngasih pinjaman. Tapi biasanya perusahaannya nggak hanya satu ya, ini dari beberapa perusahaan dia memberikan pinjaman biasanya untuk suatu proyek ya. Nah, proyeknya ini biasanya untuk yang proyek-proyek yang berisiko tinggi ya, yang pasti akan menghasilkan imbal balik yang tinggi ya. Untuk yang private equity firms ini untuk dana yang nanti dipinjamkan gitu ya untuk membiayai suatu proyek ini tidak diperdagangkan di pasar modal ya. Nah, 2 jenis private equity firms ya yang mendominasi kelompok ini tuh ada yang disebut ini ya perusahaan modal ventura ya, ventura capital ya, VC ya, dan perusahaan leverage buyout ya. Untuk yang perusahaan modal ventura ini yang tadi saya sebutkan di awal di sini ya, kayak suatu perusahaan dia mendanai suatu proyek, memberikan pinjaman untuk proyek yang nanti akan menghasilkan imbal balik yang tinggi ya. Nah, ini contoh dari modal yang ventura ya, perusahaan modal ventura. Ini yang beberapa perusahaan ini mendanai ya proyeknya Google ya. 1 atau 2 perusahaan itu yang Kaufil kayaknya ya. Nah, ini kalian bisa baca di sejarahnya Google ya. Jadi Google ini dibentuk karena ini ya ada perusahaan ya yang mendanai lewat modal ventura ya. Kemudian leverage buyout ya. Ini perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain ya. Tapi perusahaan lainnya itu biasanya yang mau bangkrut gitu ya, perusahaan yang mau bangkrut atau mengalami kesulitan keuangan. Kemudian diakuisisi atau dibeli oleh suatu perusahaan yang dia nanti akan memperbaiki kinerja dari perusahaan yang tadi dibeli. Kemudian nanti setelah kinerjanya bagus ya, nanti perusahaan itu akan dijual lagi ya, dijual lagi oleh si perusahaan yang melakukan tadi ya akuisisi tadi. Ya, jadi dia beli perusahaan ya, kemudian dibaguskan kinerjanya, kemudian perusahaan itu dijual lagi. Nah, itu yang leverage buyout. Ini ada filmnya nih kalau yang leverage buyout ya. Ini kalau kalian mau nonton nih yang film Wall Street. Nah, itu ceritanya tentang ini nih, leverage buyout ya. Nah, ini biasanya untuk yang ketika dia mengakuisisi ya perusahaan lain untuk dibaguskan kinerjanya, ini dananya dari ngutang juga ya. Perusahaan LBO ini dapat dananya ya. Nah, yang berikutnya pasar sekuritas.
Kalau tadi lembaga-lembaga keuangannya, kemudian sekarang sekuritasnya ya, pasar sekuritasnya. Sekuritas yang dimaksud di sini adalah sekuritas yang dalam bentuk saham dan dalam bentuk utang, ya. Jadi equity securities dan debt securities. Nah, kita bisa memperoleh atau nanti kalau si penerbit ya, penerbit saham atau penerbit hutang ini bisa menjual saham atau sekuritasnya itu di mana, ya. Di pasar sekuritas ini menjadikan si investor ya, baik individu maupun perusahaan ini ikut dalam kegiatan perdagangan sekuritas ya, yang diterbitkan oleh perusahaan publik ya. Jadi nanti perusahaan yang menjual sahamnya itu biasa yang ke publik ya, ke publik, ke masyarakat itu kalau kalian apa istilahnya titeni gitu ya, kalian lihat itu dari PT misalkan ya, PT Indofood Tbk. Nah, kalau belakangnya itu Tbk, itu berarti dia sudah melakukan penjualan sahamnya ke publik. Ya. Nah, untuk pasar sekuritas ini ada yang disebut pasar perdana dan pasar sekunder. Ya. Kalau pasar perdana ini adalah tempat di mana si penerbit dari sekuritas itu menjual untuk pertama kalinya suatu sekuritas. Jadi misalkan ketika dia menerbitkan saham pertama kali, kemudian dia akan menjualnya di pasar perdana. Ya. Ini ketika di IPO ya, biasanya disebutnya IPO ya, jadi penjualan perdana, ini perusahaan yang menerbitkan atau yang menjual saham tadi dia pasti akan memperoleh cash ya, dia akan memperoleh cash dari penjualan sahamnya. Nah, itu yang di pasar perdana. Nah, kalau di pasar sekunder ini adalah kelanjutan ya, kelanjutan dari sekuritas jual beli ya. Kelanjutan dari jual beli sekuritas yang tadi diperdagangkan di pasar perdana. Ini misalkan ya, misalkan PT Indofood dia menjual saham pertama kalinya, ya dia menerbitkan saham baru nih. PT Indofood menerbitkan 1 juta lembar saham baru. Nah, dia akan menjualnya itu di pasar perdana. Kemudian misalkan kalian beli, nah kalian beli ya, kalian beli di pasar perdana itu untuk saham yang dijual oleh PT Indofood. Nah, kemudian misalkan harganya naik ya, nah, Indofood harganya naik ya. Indofood, BCA itu yang relatif harga-harga sahamnya itu naik ya kalau mau beli sahamnya ya. Nah, misalkan Indofood itu harganya misalkan naik. Kemudian dari dari misalkan kalian cek di suatu web gitu ya, wah ini kayaknya saat yang tepat untuk menjual. Nah, kemudian kalian jual tuh ya. Nah, kalian akan menjualnya itu di pasar sekunder. Ya, kalian penjualnya di pasar sekunder. Jadi kalau yang pasar sekunder itu berarti apa? Tempat jual beli dari sekuritas yang sudah outstanding, yang sudah beredar. Bukan yang terbit pertama kali ya, tapi yang sudah outstanding. Jadi kalian menjualnya di pasar sekunder ya, melalui broker gitu ya. Nah, kalau yang di pasar perdana itu kalian akan membelinya itu yang melalui dealer ya. Jadi dealer itu perantara kalau di pasar perdana. Kalau yang di pasar sekunder ini perantaranya disebut broker ya. Ketika kalian menjual saham di pasar sekunder ya, misalkan dibeli oleh orang lain, nah si perusahaan si PT Indofood itu tadi dia tidak akan menerima dana lagi. Ya, dia hanya akan menerima dana di pasar perdana saja ya. Kalau di pasar sekundernya dia tidak. Nah, seperti itu ya mekanisme di pasar perdana dan pasar sekunder. Kemudian jenis-jenis sekuritasnya ya. Nah, yang pertama sekuritas hutang ya. Sekuritas hutang. Jadi perusahaan menerbitkan obligasi contohnya ya, atau perusahaan menerbitkan wesel bayar ya, notes payable ya. Dia akan memperoleh dana ya, akan memperoleh dana dengan menerbitkan sertifikat utang ya. Utang diklasifikasi berdasarkan jatuh temponya, itu ada utang lancar ya, yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau pas 1 tahun ya. Kemudian ada yang disebut notes payable jangka panjang ya, itu yang jatuh temponya 1 sampai dengan 10 tahun ya.
dan ada yang disebut obligasi ya, yang jatuh temponya lebih dari 10 tahun. Walaupun sebenarnya kalau praktiknya itu kayaknya ada ya obligasi yang jangka waktunya pendek. Jadi kalau yang obligasi yang bentuknya serial ya, yang serial obligasi itu kan obligasi yang tiap tahun ada yang jatuh tempo gitu ya. Tapi biasanya sih ya relatif kalau yang obligasi itu jangka waktunya lebih panjang daripada notes payable jangka panjang. Nah, kalau yang kurang dari 1 tahun ini biasanya untuk yang notes payable atau wesel bayar yang jatuh temponya maksimal sampai dengan 1 tahun. Dapatnya apa sih kalau investor dia beli sekuritas hutang ya? Investor akan memperoleh bunga yang dibayarkan oleh si perusahaan penerbit nanti ya, yang berhutang nanti tiap periode, dan juga pelunasan ketika jatuh tempo. Kemudian yang kedua ya, sekuritas yang berikutnya yang berupa ekuitas ya. Nah, kalau sekuritas ekuitas ini terdiri dari yang berupa saham biasa dan saham preferen ya. Nah, kalau kita berinvestasi saham, kita memperolehnya apa? Kita akan memperoleh dividen ya. Dan nanti ketika kita menjualnya ke pihak lain, kita akan mendapatkan kayak itu ya, selisih kenaikan ya, ada capital gain ya, ada capital gain akibat kenaikan harga pasar saham ya. Nah, saham tadi ada yang disebut saham biasa, ada yang saham preferen ya. Saya yakin kalian sudah tahu ya bedanya ya. Nah, kalau saham biasa itu dia memiliki hak suara ya. Jadi yang punya hak untuk menentukan kehidupan ya, menentukan apa ya, jalannya perusahaan itu adalah para pemegang saham biasa. Kalau pemegang saham preferen dia tidak punya hak suara ya. Jadi dia tidak punya hak ikut RUPS ya kalau pemegang saham preferen. Terus keutamaannya apa? Kan namanya preferen gitu ya, istimewa. Istimewanya di mana? Nah, dia akan diistimewakan, akan diutamakan dalam hal pembagian dividen. Jadi kalau perusahaan mengumumkan dividen, nanti yang akan dapat hak pertama kali adalah pemegang saham preferen. Kemudian dia juga akan diutamakan dalam hal klaim atas aset ketika perusahaan dilikuidasi ya. Misalkan PTA dia likuidasi. Nah, ketika likuidasi maka yang dilakukan apa? Ya perusahaan itu akan yang pertama dia akan jual aset-asetnya ya. Kemudian yang kedua dia akan melunasi hutang. Ya. Setelah dia akan melunasi hutang, maka nanti kalau masih ada sisa dana itu yang akan dibagikan yang pertama adalah ke pemegang saham preferen. Itu dana atau sahamnya pemegang saham preferen akan dikembalikan. Nanti kalau masih ada sisa baru dibagikan untuk pemegang saham biasa. Ya, itu keutamaan dari saham preferen. Nah, kalau saham biasa, selain dia punya hak suara, ya, dia juga punya hak yang namanya hak preemptif. Ya, kalau nanti perusahaan akan menerbitkan saham baru, maka yang akan ditawari pertama kali adalah pemegang saham biasa. Itu namanya hak preemptif. Ya. Nah, itu persamaan keutamaan dan kelemahan apa ya? Keutamaan dari masing-masing sekuritas saham biasa maupun saham preferen. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Tadi tentang jenis sekuritas, Ibu. Nah, kalau misal ada orang itu di suatu perusahaan punya saham biasa sama saham preferen, berarti dia diuntungkan bisa ikut RUPS, tapi dia dapat dividennya diutamakan gitu, Bu. Atau gimana? Iya, kalau dia beli dua ya berarti ya, dia beli sekuritas saham biasa dan dia juga beli sekuritas saham preferen ya. Ketika perusahaan mengumumkan dividen, dia akan diutamakan tuh kalau misalkan berarti dapat dividen pertama kali ya untuk pemegang saham preferen ya sebesar porsi kepemilikannya dia atas saham preferen. Nah, kemudian ketika perusahaan mengadakan RUPS, dia juga akan memiliki hak suara sesuai dengan proporsi kepemilikannya dia. Ya, dia beli saham biasanya itu punya hak suaranya berapa persen ya. Kalau hak suaranya kurang dari 20% itu juga nggak terlalu didengerin sih ya. Nah,
Kalau yang punya pengaruh itu biasanya kalau dia memiliki lebih dari 20% kepemilikan perusahaan. Nah, itu suaranya itu akan didengarkan oleh perusahaan, ya. Nah, kalau antara sekuritas saham dan sekuritas hutang, kira-kira kalau kalian punya dana, kalian milih beli apa? Beli obligasi atau beli saham? Saham, Bu. Saham, Bu. Saham. Saham. Mengapa? Saham, Bu. Mengapa? Mengapa? Karena serasa jadi pemilik, Bu. Serasa jadi pemilik, ya. Terutama kalau pemegang saham biasa, ya. Nah, pemilik saham biasa ini bisa diasumsikan kayak itu sebagai pemilik sebenarnya dari suatu perusahaan. Ketika perusahaan miskin, dia akan ikut miskin. Ketika perusahaan kaya, dia ikut kaya. Kok bisa kalau perusahaan kaya ikut kaya? Nah, misalkan ketika labanya tinggi gitu ya. Ketika labanya tinggi, nah kalau dia membagi dividen yang besar ya, kalau dividen untuk saham preferen itu kan sudah ditentukan ya. Ya kan kalian kalau ngitung saham preferen masih ingat nggak caranya gimana? Ada persentasenya kan ya, ada persentase tertentu, misalkan 8% kalikan jumlah lembar saham yang beredar kalikan harga parnya, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan yang tersisa itu kan banyak ya, kalau misalkan dia sedang laba tinggi dan membagikan dividen yang tinggi. Dia sedang laba banyak tuh. Nah, otomatis si pemegang saham biasa ya, karena sekarang itu biasanya itu yang sifatnya itu kalau saham biasanya sifatnya yang non partisipasi ya. Artinya apa? Setelah dividen dibagikan kepada pemegang saham preferen, maka seluruh sisanya akan dibagikan kepada pemegang saham biasa. Ketika alokasi yang saham preferen sudah dapat, maka sisa yang banyak itu akan dibagikan kepada pemegang saham biasa. Jadi ketika perusahaan bagi banyak karena sedang kaya, pemegang saham biasa juga ikut kaya karena dia dapat dividen yang gede. Ya. Nah, itu kalau pemegang saham. Tapi risikonya kalau beli saham ya, risikonya kalau beli saham ini adalah nih, jadi nanti pinter-pinternya ya, kalian mencari manajer investasi yang reliable gitu ya, atau kalian akan harus banyak belajar itu ya, ini mana sih perusahaan yang sahamnya itu menguntungkan, misal harga pasarnya itu selalu bagus ya. Jadi kalian beli sahamnya Indofood atau sahamnya BCA. Nah, itu biru terus ya. Kalau yang lainnya itu kan ada yang turun gitu, yang merah ya. Tapi kalau BCA itu kayaknya nggak pernah deh. Ya. Tapi mahal ya biasanya. Satu lotnya tuh berapa sih? 3 jutaan kayaknya. Nah, dan kalau saham, 3 juta. ya, kalau saham itu kalau kalian misalkan, nah kalau melalui ETF ya, melalui yang ETF itu belinya minimal 1 lot. Ya, 1 lot tadi yang 3 juta. Kalau melalui reksadana, kalian punya dana berapa, diinvestasikan, nanti yang akan mengelola itu adalah manajer investasi. Jadi kalau punya dananya kecil, kalian lewat reksadana. Kalau punya dana yang lebih besar, mungkin kalian bisa melalui yang ETF tadi. Ya. Nah, tapi kalau menurut saya ya, investasi paling bagus itu adalah investasi di knowledge dan skill. Nah, itu adalah investasi yang akan mengenerate keuntungan-keuntungan yang lain. Ya, jadi sebelum kalian mau beli obligasi, mau beli saham, jadi kalian investasikan dulu pada skill untuk saham ya, dan skill misalkan untuk obligasi. Kira-kira apa sih yang perlu dipelajari sebelum berinvestasi gitu ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, untuk pasar saham ya, ini kalian bisa beli melalui yang secara umum ya. Ini kalau yang di buku itu ada yang bursa terorganisasi. Jadi kayak New York Stock Exchange ya, itu bursa terorganisasi. Bursa Efek Indonesia, bursa terorganisasi. Tempatnya ada ya. Kalau BI itu di Sudirman ya. Jadi kalau kalian kalau ikut UKM-nya itu ya, UKM yang belajar saham itu mungkin suatu saat harus berkunjung gitu ya ke BEI gitu ya, melihat transaksinya di sana itu seperti apa ya. Ada juga yang melalui OTC, yang over the counter. Kalau yang over the counter itu dia relatif yang basisnya web ya, kayak Nasdaq ya. Nasdaq itu contoh dari OTC ya. Ya walaupun dia kayak apa sih,
informal ya, kayak informal ya, nggak ada tempatnya gitu ya, tapi berbasis web gitu ya. Tapi perusahaan-perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya di situ juga bukan perusahaan yang main-main juga ya. Kalau yang di Nasdaq tuh, kalau kalian coba buka gitu ya, Nasdaq itu isinya perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya di situ apa aja. Terus Starbucks ada di situ juga gitu ya. Nah itu, tapi kalau di Indonesia kalian cukup buka situsnya BEI ya. Nah, yang terorganisasi ini tadi contohnya adalah New York Stock Exchange ya. Kemudian kalau yang OTC, yang New York Stock Exchange sekarang hybrid juga ya. Jadi selain jual beli secara face to face langsung di bursanya, tapi sekarang juga secara otomatis electronic trading juga ada. Kemudian kalau yang over the counter yang OTC itu, ini contohnya adalah Nasdaq ya. Ini di tahun 2013 saja itu sudah banyak ya perusahaan besar yang terdaftar di Nasdaq ya. Jadi sahamnya bisa dibeli lewat situ ya. Ada sahamnya Starbucks, Google, Intel, Whole Foods. Nah, ini basis basisnya di Amerika ya. Selanjutnya ini untuk perbedaan instrumen ya, perbedaan instrumen dari yang kita bahas tadi ya. Pertama, kalau dari itu risiko ya, nah, dari risiko maupun dari risiko, tapi dilihat yang pertama dari yang jatuh temponya paling rendah. Tadi kalau yang di pasar uang ya, itu risikonya itu relatif yang paling rendah ya untuk yang instrumen yang diperjualbelikan yang di pasar uang ya, yang mungkin sekuritas yang jatuh temponya sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya, itu kayak wesel bayar yang 3 bulanan ya, itu yang sifatnya sangat liquid ya. Jadi kalian akan dengan cepat memperoleh imbal balik maupun dapat investasi kalian ya kalau untuk yang jangka pendek. Nah, kalau yang aman itu biasanya yang dalam bentuk aman di sini itu ya yang pasti dapat imbalan gitu ya. Yang pasti dapat imbalan itu adalah investasi kalau di sekuritas utang. Itu pasti akan dapat bunga ya. Tapi bunga ini kalau dibandingkan dengan dividen maupun capital gain itu relatif rendah ya. Jadi risiko dari sekuritas utang itu relatif lebih rendah daripada risiko dari sekuritas saham. Saham risikonya paling tinggi, tapi imbal baliknya juga paling tinggi. Ya. Jadi kalau kalian jadi investor ya terserah ya, mau kalian tipikalnya yang apa nih gitu. Jadi kalau di suatu web gitu ya, kadang di suatu web manajer investasi gitu, kadang dia itu kalau kalian mau berinvestasi, kalian akan kayak disuruh ngisi itu dulu, ngisi profil ya. Nanti akan diarahkan kalian tuh kira-kira cocoknya itu berinvestasi di jenis investasi yang ini gitu ya. Apakah yang risk lover ya, risk taker, atau yang risk avoider ya. Saya maunya investasinya bukan di yang kayak gitu, Bu. Saya maunya yang itu aja deh, investasi yang bentuknya itu ada. Kalau saham kan saya nggak bisa lihat bentuknya gitu ya. Cuma lihat di website itu ada angka naik, ada angka turun. Saya nggak bisa lihat barang saya itu secara kasat mata itu seperti apa. Jadi saya mau beli investasi di tanah, investasi beli apartemen yang seperti itu, silahkan ya. Jadi kalau berinvestasi itu kembalikan ke diri kalian ya. Kalian itu tipikalnya yang apa? Atau saya mau belinya yang emas saja deh. Atau saya mau beli Bitcoin. Nah, itu boleh silahkan ya kalau punya uang ya. Bitcoin itu satu koinnya berapa sekarang? Bisa 900, Bu. 900 bisa buat beli rumah ya. Itu naiknya itu banget ya. Nah, tapi nggak tahu di itu bagi yang risk taker sih silahkan saja ya untuk beli Bitcoin ya. Nah dari sisi ini sebenarnya yang slide ini 1, 2, 3 ini
jadi satu ya. Jadi kalian mau kalau berinvest perbedaan instrumen keuangan tadi, kalau dari sisi investor ya, itu kalau mau risiko yang lebih rendah itu adalah yang diperdagangkan di pasar uang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Kalau yang risikonya paling tinggi ya itu adalah yang investasi saham ya. Kemudian kalau dari sisi itu juga kepastian akan memperoleh imbal hasil ya. Kalau yang sekuritas yang berupa sekuritas hutang itu relatif lebih pasti daripada yang investasi saham. Ya, kalau saham itu kan ketika perusahaan mengumumkan dividen itu bisa iya, bisa enggak ya. Jadi kalau perusahaannya sedang rugi, dia pasti nggak akan memberikan dividen. Ya, bisa juga sih memberikan dividen, tapi dia akan menggerus return earning-nya dia. Ya. Nah, jadi biasanya dia ketika untung baru dia akan membagikan dividen ya. Jadi bisa dapat bisa enggak dan tergantung keputusan dari RUPS ya. Misalkan keuntungan tahun ini nggak usah dibagikan buat dividen, tapi untuk perluasan atau ekspansi usaha ya. Jadi kan nggak dapat dividen juga walaupun perusahaan untung, tapi ternyata buat ekspansi, nggak buat bagi dividen ya. Jadi nggak pasti ya, kalau dapat dividen itu nggak pasti. Tapi kalau bunga pasti. Ya. Tapi kalau bunga relatif kecil dibandingkan dengan dividen. Nah itu kalau mau jadi investor. Nah kalau dari sisi penerbit ya, jadi yang mau menerbitkan saham atau yang mau menerbitkan obligasi ya. Kalau yang mau menerbitkan saham, dia pasti akan dia akan mikir kalau dia menerbitkan atau menjual saham biasa, ini si pembeli pasti jadi pemegang saham. Dia pasti akan ikut campur dalam menentukan kebijakan perusahaan. Nah, itu yang akan dipikirkan oleh perusahaan yang kalau mau menerbitkan saham baru. Kalau dia mau menerbitkan obligasi, ya, mau menerbitkan obligasi, ini si pembeli obligasi tidak berhak ikut campur dalam penentuan kebijakan perusahaan. Tapi tiap periode harus bayar bunga. Kasku liquid nggak gitu? Kasku liquid nggak untuk tiap bayar bunga tiap periode? Dia juga akan melihat ke situ, ya. Karena dia harus bayar ya, kalau bunga kan tiap periode, ya. Kalau dividen nggak tiap periode, tapi si pemegang saham itu bisa ikut campur dalam kebijakan perusahaan. Nah, kalau yang obligasi, dia harus bayar bunga tiap periode, tapi si pemegang obligasi dia tidak ikut campur dalam tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan perusahaan. Ya. Kemudian kalau bunga juga ya, bunga itu bisa dikurangkan di laporan laba rugi, ya kan? Nah, kalau dividen mengurangi laba rugi enggak? Mengurangi nggak dividen? Wah, sebentar Bu, jurnalnya enggak, gimana Bu? Ya? Sebentar jurnalnya gimana? Nah, dividen itu akan mengurangi return earning ya. Dia tidak akan masuk di laporan laba rugi ya. Jadi kalau bunga masuk di laporan laba rugi ya, dia pasti ikut apa? Nah, ikut ini ya. Dia merupakan apa itu? Ini ya. Tax deductible ya, tax deductible kalau bunga ya kan. Bunga mempengaruhi beban bunga itu akan masuk di laporan laba rugi. Beban itu merupakan tax deductible ya. Itu kalau dari obligasi. Tapi kalau dividen enggak. Kalau dividen itu ketika perusahaan mengeluarkan dividen, dia akan mencatat return earning pada cash ya. Atau dividen pada cash, di mana dividen itu nanti larinya ke ekuitas, bukan ke laporan laba rugi. Nah, itu hal-hal yang perlu perlu dipertimbangkan oleh perusahaan ketika mau menerbitkan suatu instrumen keuangan. Ya. Kemudian bedanya saham preferen dan saham biasa ya. Tadi terutama terkait itu ya, ikut campur dalam pengambilan keputusan ya, sama pembagian dividen ya. Nah, dilihat sisi keunggulan masing-masing ya, baik keunggulan saham preferen maupun saham biasa, itu kalau dari sisi investor ya. Kemudian kalau dari sisi penerbit ya,
saham ini sama-sama tidak memiliki jatuh tempo ya, dia hanya akan berpindah kepemilikan ya, akan berpindah kepemilikan. Kalau di pasar sekunder diperjualbelikan, otomatis pemiliknya akan berubah-ubah ya. Selanjutnya ya, ini nanti kalian bisa tonton filmnya ya terkait krisis keuangan ya yang menjalar ke krisis real ya. Jadi krisis di sektor keuangan itu menjalar ke krisis di sektor real ya. Ini ceritanya ya di tahun 2007-2008 ya. Pusatnya di Amerika ya. Ini yang kena dampaknya itu terutama Amerika dan Eropa ya. Indonesia alhamdulillah waktu itu kondisi ekonomi makronya stabil ya. Jadi terdampak tapi relatif sedikit ya. Nih ceritanya gimana ya. Nanti kalau detailnya kalian bisa tonton filmnya ya. Ada filmnya judulnya Inside Job ya. Itu ada skandal di pasar keuangannya Amerika ya. Ini apa ya sebenarnya itu karena ada kebijakan di pemerintah Amerika gitu ya, di mana si orang-orang yang sebenarnya nggak punya likuiditas keuangan ya, atau kondisi keuangannya buruk tapi boleh beli rumah ya, jadi dia bisa memiliki kepemilikan rumah. Padahal kalau di sini kan biasanya kalau kita mau kredit gitu ya, kita dilihat tuh penghasilan kita setahun berapa. Penghasilannya buat apa saja, cukup nggak buat bayar utang, biasanya kan di survei ya seperti itu. Nah, di kebijakan ini untuk orang-orang yang likuiditasnya jelek ya, itu boleh memiliki rumah dengan pengajuan pinjaman yang ini ya, berupa nih mortgage backed securities ya. Jadi pinjaman yang dijamin oleh rumah yang dibeli tadi. Nah, hal ini ya, kalau kalian belajar ekonomi kan apa? Banyak permintaan ya, permintaan tinggi makanya harganya naik gitu kan. Nah, karena ada kebijakan itu, pasti permintaan akan rumah itu tinggi banget ya di Amerika. Makanya harganya naik. Nah, harga makin naik, padahal tadi banyak dari si pembeli rumah tadi yang sebenarnya kondisi keuangannya buruk. Nah, kalau kondisi keuangannya buruk ya, kira-kira mampu bayar nggak? Enggak, Bu. Enggak mampu Bu. bayar. Nah, karena nggak mampu bayar ya, itu kan padahal ya mekanismenya gini kan. Misalkan si A nanti ketika dia mau beli rumah, dia mengajukan pinjaman gitu ya, misalkan pinjaman ke bank investasi ya, manggil pinjaman ke bank. Nah, dia harus bank ini kan dia akan memberikan pinjaman kepada si A tadi ya. Nah, untuk memperoleh pinjaman untuk diberikan kepada si A, si bank ini kan dia menghimpun dana dari para investor ya. Nah, menghimpun dana dari para investor. Nah, dana yang ditawarkan kepada investor itu yang itu tadi, yang dijamin oleh rumah yang nanti dibeli oleh calon debiturnya gitu ya. Jadi kayak muter-muter ya. Nah, nanti investornya akan memberikan dana, oleh si bank akan diberikan kepada individu si A akan bayar rumah ya, si A akan bayar rumah. Kemudian si A nanti akan mencicil utangnya kepada si bank ya, kepada bank, nanti banknya akan memberikan imbal hasil kepada para investor. Nah, ketika si individu tadi kan kesulitan keuangan, tapi dia harus bayar utang. Ketika dia nggak sanggup bayar, si banknya itu tadi, dia sanggup nggak mengasih pengembalian kepada para investor? Nggak sanggup, Bu. Ya nggak kan? Nah, krisis itulah yang terjadi. Nggak sanggup ya. Jadi itu yang menyebabkan nih bank investasi di Amerika, salah satu Big Four bank investasi di Amerika itu bangkrut. Ya, Lehman Brothers itu bangkrut gara-gara ini. Ya, kemudian bank-bank investasi itu sekarang bukan hanya stand alone gitu ya, dia tidak hanya sendiri, dia banyak merger ya, akhirnya merger kepada dengan bank yang lain seperti itu ya, untuk meningkatkan likuiditasnya.
krisis itu kemudian merambah ya sampai ke pengangguran tuh. Kalau yang di Eropa itu ya, yang di Yunani, yang di Spanyol itu waktu itu tingkat penganggurannya bisa sampai berapa ya? Lebih dari 7% ya. Pengangguran. Kemudian pertumbuhannya juga minus ya. Itu merupakan krisis terburuk setelah yang Great Depression tahun berapa? Tahun 1920-an. Nah, kemudian itu krisis krisis lagi yang gede banget tuh tahun 2007 2008. Walaupun krisis tahun lalu ya, krisis akibat corona itu sebenarnya lebih ngeri ya daripada krisis yang 2007 2008 ya. Krisis corona itu kan sekarang sedunia ya kena semua kan ya. Nah, itu krisis ya, krisis di apa? Kalau yang krisis corona, krisis di bidang kesehatan menjalar ke seluruh sektor kehidupan, gitu ya. Kalau yang 2007-2008 itu karena krisis keuangan. Nah, kalau yang sekarang itu karena krisisnya dampaknya ke kehidupan ya. Jadi tidak hanya investasi, tidak hanya banyak pengangguran dan sebagainya, tapi risikonya sudah apa? Sudah nyawa. Ya. Nah, ini krisis yang ini yang 2007-2008 itu kondisi pertumbuhan di Indonesia waktu itu masih relatif bagus ya, masih tumbuh ya sekitar 4 atau 5% gitu ya, 4% sih 4%. Tapi kalau yang 2020 kemarin kan akhirnya minus ya, itu kayaknya seluruh dunia tuh minus ya akibat yang krisis corona. Ya, kalau 2007-2008 tuh pusatnya yang di Amerika itu. Nah, itu ceritanya yang di krisis di pasar keuangan. Ya. Ini kemudian akhirnya ya di pemerintah Amerika itu kayak ngasih itu ya. Ini yang terjadinya tuh kenapa ya? Jadi orang-orang tadi ya pembeli home buyers-nya itu minjem uang dengan mengambil pinjaman hipotek tadi ya. Pinjaman yang dijamin oleh rumah yang dibeli oleh home buyers. Ya, kemudian pemberi pinjaman akan menjual hipoteknya itu ke perusahaan lain atau ke institusi keuangan. Ya, kalau si pembeli home buyers-nya ini tidak mampu bayar, akhirnya kan dia merambat kemana-mana ya. Nah, akhirnya merambat kemana-mana. Nah, itu yang menyebabkan krisis keuangan tidak hanya di Amerika, tapi juga di Eropa terutama. Nah, untuk mengatasi yang krisis ini tuh yang Amerika itu akhirnya nih mengeluarkan ya. Dia kayak membuyout gitu ya, ada insentif dana segar ya untuk ke perusahaan-perusahaan keuangan tadi ya agar tetap terjaga likuiditasnya ya. Kalau kalian bayangkan dulu tahun 98 gitu ya ketika krisis ekonomi di Indonesia gitu ya, itu karena nilai tukar yang makin jatuh ya. Kalau yang tahun 98 itu ya, 98 itu karena nilai tukar ya, itu krisis ekonomi pun akhirnya merambat ke krisis macam-macam ya. Nah, ini kondisi yang di yang di Amerika mungkin kayak gitu ya dulu ya, yang di tahun 2007-2008 ya. Nah, kalau Amerika kan negara besar, jadi dia akhirnya menyuntik dana untuk mengatasi krisis tersebut ya. Kemudian ini tema bahasan terakhir ya, perkembangan pasar modal di Indonesia ya. Jadi kalau sekarang pasar modal itu seluruhnya dikelola, diprivatisasi oleh Bursa Efek Indonesia. Tapi kalau dari awal seperti apa sih ya? Ini pertama di bulan Desember 1912. Ini Bursa Efek pertama di Indonesia ya, dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pas Perang Dunia Pertama ditutup ya. Kemudian di tahun 1925 ini mulai dibuka lagi ya yang Bursa Efek di Jakarta. Kemudian dibuka juga Bursa Efek di Semarang dan di Surabaya. Lalu karena Perang Dunia II ditutup lagi ya, Kemudian
di tahun 56 ya, di tahun 56 itu Indonesia sudah merdeka ya, dan mulai banyak program nasionalisasi ya, kayak The Java Bank itu kan dinasionalisasi ya. Nah, kemudian nih karena ada nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, ini Bursa Efek makin aktif lagi ya. Kemudian nih di masa Orde Lama nih Bursa Efek sempat vakum ya. Di masa Orde Lama sampai awal-awal Orde Baru ya. Ini kan Indonesia lagi krisis banget ya. Ini hyperinflation kan di sini ya, di tahun 65-66. Nah, di tengah-tengah sini nih ya. Jadi kondisi ekonominya masih belum stabil ya. Nah, berikutnya ya di periode Orde Baru ini Bursa Efek diresmikan kembali ya. Namanya Bursa Efek Jakarta ya, dijalankan di bawah Bapepam. Bapepamnya di sini Badan Pelaksana Pasar Modal. Ingat ya, Badan Pelaksana Pasar Modal. Nanti ada Bapepam lagi, tapi namanya Badan Pengawas ya. Jadi kalau yang di awal ini Badan Pelaksana Pasar Modal. Ya. Kemudian di tahun 77-87 ini Bursa Efek sangat lesu. Ini masih di awal kali ya, masih di awal. Kemudian emitennya itu ya, yang memperjualbelikan saham di situ tuh masih baru yang menjual saham itu masih sekitar 24 perusahaan ya, masih relatif sedikit ya. Kemudian masyarakatnya kan kayaknya lebih pilih yang aman gitu ya, dia milih nabung ke bank daripada beli saham ya. Nah, untuk mengatasi kelusuan itu, kemudian di Desember 87, ini pemerintah mengeluarkan yang namanya Paket Desember ya, Pakdes 87. Ya, untuk ditawarkan kepada perusahaan ya, untuk kemudahan melakukan penawaran umum dan investor asing mulai boleh nih menanamkan modal di Indonesia. Ya. Kemudian di tahun 88 sampai 90 ini ada deregulasi. Deregulasi itu apa? Kayak ada kelonggaran ya, kelonggaran terkait peraturan di bidang perbankan dan pasar modal ya. Pintu BIJ sudah dibuka untuk asing ya. Jadi orang asing boleh membeli saham perusahaan Indonesia. Ya. Ya, aktivitas bursa mulai meningkat. Kemudian nih di bulan Desember ya, setahun setelah Pakdes 87 ini keluar Pakdes yang kedua ya, Pakdes 88 ya. Ini untuk perusahaan, kalau tadi yang Pakdes 87 tuh asing mulai boleh berinvestasi ya. Karena yang Pakdes 88 itu untuk perusahaan melakukan go public. Jadi sahamnya boleh dimiliki oleh masyarakat. Kemudian di tahun 89 ya, BES dibuka lagi. Ya, jadi ada dua ya, ada BEJ, ada BES. Ya. Kemudian di tahun 92 ini BEJ mulai dikelola secara swasta ya, swastanisasi BEJ ya. Bapepam ya, ini BEJ pengelolaan dulu namanya BEJ ya, Bursa Efek Jakarta. Ya. Nah, ini pengawasnya ya, pengawasnya itu kalau tadi Bapepam adalah Badan Pelaksana Pasar Modal, kemudian berubah ya menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Ini salah satu eselon 1 di Kementerian Keuangan waktu itu, sebelum berubah menjadi OJK ya. Itu namanya Badan Pengawas Pasar Modal. Kemudian di tahun 95 ya, ini ada otomasi ya, ada otomasi perdagangan saham di BEJ melalui sistem charts. Jadi tidak semua harga saham gitu ya, jadi bisa dilihat gitu ya. Nanti mulai komputer itu mulai masuk ya, jadi tidak secara tradisional. Selanjutnya masih di tahun 95 ya, ada Undang-Undang Pasar Modal ya. Kemudian di tahun 95 juga ya, Bursa Paralel merger ya, Bursa Paralel Indonesia merger dengan BES ya. Tapi penggabungannya itu tahun 2007 ya, BES itu sudah mulai melebur ke BEJ. Jadi tidak ada lagi yang namanya Bursa Efek Surabaya. Tapi BEJ itu merupakan
BEJ sebelumnya dan gabungan dari perusahaan yang memperdagangkan sahamnya sebelumnya di BES. Jadi dia melebur ke BEJ ya itu tahun 2007 ya. Kemudian di tahun 2009 ya ini selain tadi ya yang apa ini yang ini berubah ya, ada 2007 itu yang gabungan antara BES dan BEJ itu menjadi Bursa Efek Indonesia sampai dengan sekarang ya, dengan namanya kodenya ya itu IDX ya. Jadi kalau kalian masuk ke BI itu cari aja IDX, itu langsung masuk ke situsnya Bursa Efek Indonesia. Kemudian ini sistemnya ya, sistem otomasinya mulai itu ya berubah menjadi lebih baru ya. Ini yang sebelumnya tadi yang Judge saja, ini menjadi Judge Next Generation. Oke. Kalau Bapepamnya sekarang udah nggak ada ya, Badan Pengawas Pasar Modalnya ini sekarang udah nggak ada ya. Sudah itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2011-an, 2012 itu mulai itu ya apa dibentuk OJK ya. Dibentuk OJK. OJK itu gabungan di dalamnya itu ada dari yang pegawai mantan Bapepam, ada yang dari Bank Indonesia. Ya, OJK ini sendiri ya, badan sendiri yang dia tugasnya mengawasi tidak hanya yang ada di itu ya perusahaan-perusahaan yang di bursa efek ya, tapi juga lembaga keuangan baik itu ya yang non bank. Kalau yang lembaga keuangan banknya kan diawasi oleh Bank Indonesia, sedangkan yang lembaga keuangan yang non bank itu diawasi oleh OJK. Nah, itu materi kita untuk hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Itu kan tadi perkembangannya di Indonesia sampai 95 itu tiba-tiba sampai ke tahun 2000 karena ada krisis moneter. Itu padanya pasar modal tahun antara 95 sampai 2000 itu emang berjalan apa gimana itu, Bu? Bertahannya itu gimana, Bu? Bertahannya sampai bertahannya. Ya. Kalau perlu kan ya, apa ya dia kalau perusahaan kan mungkin banyak yang itu ya. Kalau yang di tahun 98 ya itu perusahaan kan mungkin banyak yang likuidasi gitu ya, banyak yang likuidasi. Kemudian banyak perusahaan yang merger gitu ya, akhirnya jadi satu. Kayak bank-bank itu kan juga akhirnya merger gitu ya. Ya kalau itu mempertahankan waktu itu yang yang perusahaan yang ada saja. Jadi kayak awal-awal tahun ini ya. Jadi kayak yang waktu masih ini nih ya, sebelum yang Pakdes 87 ini ya. Jadi tetap berdagang dengan yang ya sudah yang IHSG-nya itu yang amburadul ya, tetap jalan aja ya, tetap jalan aja karena perusahaan yang multinasional pun banyak ya. Jadi yang mungkin perusahaannya banyak dimiliki orang asing maupun yang usahanya itu sudah mengglobal itu juga banyak. Jadi ya tetap berjalan seperti biasa, mungkin ya ada sedikit itu ya karena ya bukan sedikit ya, tapi karena ada kontraksi ekonomi juga ya pasti perdagangan pasti juga lesu ya, karena harga saham itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dari perusahaan itu saja, tapi dia juga dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang ada di negara itu gitu ya. Jadi ketika misalkan Indonesia mau ini nih, mau pilkada atau mau pilpres kemarin, nah itu pasti akan berpengaruh nih ke indeks harga gitu ya, ke indeks harga, ke harga-harga saham itu pasti indeks harga ya terutama ya, itu pasti akan berpengaruh. Jadi kok pengaruhnya pasti ada, kemudian ya berjalan dengan adanya kontraksi ekonomi. Kontraksi ekonomi pasti akan mempengaruhi di pergerakan harga sahamnya. Ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya. Di sini ada yang tergabung di OKM itu yang dibina Pak Sony itu? Mulai diluncurkan sebelum pandemi ya Pak?